Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di cerita horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya. Amin. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Nah, di video kali ini saya akan membawakan cerita. Sebelum mulai ceritanya, seperti biasa, di dalam cerita ini semua nama dan tempat disamarkan demi menjaga privasi. Langsung saja, seperti apa ceritanya? Simak video ini sampai habis. Daripada penasaran, tak usah kelamaan lagi, kita masuk ke ceritanya. Kali ini, saya ingin menceritakan satu kisah pengalaman dari Bu Titi. Bu Titi yang berasal dari kampung dan mempunyai usaha warung makan. Namun yang namanya usaha di kampung, secara penghasilan, Bu Titi merasa kurang. Nah, dari itu, Bu Titi berinisiatif akan membuka warung makan di salah satu kota besar. Tapi sebelum membuka warung makan di sana, Bu Titi mencari informasi tentang tempat yang akan digunakan untuk berjualan. Dan dia mendapatkan informasi dari tetangganya. Ada salah satu tempat yang cukup strategis, yang dulunya juga digunakan sebagai usaha rumah makan. Tapi di sekeliling tempat itu, banyak warung makan yang lain, yang berjejeran, sampai memutar alun-alun kota. Yang memang berjualan di kota besar itu banyak pesaingnya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Bu Titi yang merencanakan akan membuka warung makan di kota itu. Ya, mungkin inilah jalan terbaik untuk saya dan keluarga saya agar bisa menafkahi keluarga, ungkap Bu Titi yang meyakinkan dirinya agar bisa lebih berkembang lagi dan mendapatkan penghasilan yang cukup besar. Tapi sebelum berangkat ke tempat tujuan untuk membuka warung makannya, Bu Titi bersama suaminya mendatangi salah satu dukun yang ada di daerah untuk menanyakan tentang tempat yang akan digunakan untuk membuka usaha itu bagaimana. Seluruh informasi yang didapat tentang tempat itu diutarakan semua. Dari mulai tempatnya bagaimana, sekelilingnya itu bagaimana, tempatnya itu hadap mana, dan sebagainya. Agar saat dia membuka warungnya itu menjadi berkah. Mbah Dukun yang mendengarkan itu dengan bacaan mantranya, memutuskan agar Bu Titi dan suaminya berangkat ke kota pada hari Sabtu Pon. Tepatnya jam 3 sore. Dan sebelum warung makan itu dibuka, sepenuhnya Bu Titi dan suaminya harus melakukan serangkaian ritual terlebih dahulu. Dan saat pertama kali warung makan itu sudah diresmikan, sudah dipenuhi dengan menu sajian makanan, ada satu bingkisan kain putih, yaitu berupa kain kafan yang diikat dengan benang yang harus diletakkan di dalam laci tempat menaruh uang. Setelah mendapatkan arahan dari Mbah Dukun, Bu Titi dan suaminya serta kedua pegawai warungnya diajak berangkat ke kota. Karena memang Bu Titi dari dulu ingin membuka warung makan di kota besar. Dan hari itulah mereka berangkat. Semua apa yang dibutuhkan dibawanya. Singkat ceritanya, warung makan yang sudah dibuka, Bu Titi tidak melupakan pesan dari Mbah Dukun itu tentang melakukan ritual dan tentang kain kafan yang sudah diikat dengan benang dan diletakkan di dalam laci bersamaan dengan uang yang dia punya. Bu Titi sendiri sudah beranggapan kalau yang namanya membuka usaha, apalagi di kota, tidak mungkin dengan tangan kosong. Pasti harus mempunyai pegangan berupa penglaris, karena sudah tidak heran lagi dengan warung makan yang ada di kota. Apalagi kota besar, mereka pasti ada yang memakai pelaris, entah itu penglaris berupa apa. Dari hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga, warung makannya Bu Titi mulai ramai pembeli. Sampai 1 bulan lamanya, warung makannya Bu Titi yang terasa memang benar-benar seperti menjadi favorit, menjadi makanan andalan orang-orang sekitar. Bu Titi yang sebagai orang baru
Sementara banyak warung makan yang ada di sekelilingnya yang sudah lama membuka usahanya. Muncul desas-desus kabar yang beredar kalau Bu Titi menggunakan hal-hal yang tidak wajar di dalam warung makannya. Ada yang bilang pesugihan, ada yang bilang juga penglaris. Kabar yang beredar itu seperti tidak masuk akal menurut Bu Titi, dan itu pun didengar dari beberapa pelanggan yang menceritakan secara langsung ke Bu Titi. "Bu Titi, apa benar kalau sampean itu buka warung kayak gini tuh pakai pesugihan?" kata orang tersebut. Bu Titi yang waktu itu mendengar ucapan dari pelanggannya yang sedang makan dan secara terang-terangan menanyakan ke Bu Titi. Bu Titi sendiri sempat kaget. Sampean dapat kabar dari mana, Mbak?" kata Bu Titi. Saya dapat kabar itu dari yang lain, Bu Titi," ungkap pelanggan tersebut. "Saya dengar seperti itu bukan cuma dari satu orang, tapi dari sana-sini. Semuanya itu seperti bilang kalau sampean buka warung ini 1 bulan kayak gini dan sudah luar biasa berkembang. Dan bahkan banyak pelanggan yang termasuk saya yang tadinya berlangganan ke warung makan sebelah. Saya pun lebih memilih makan di sini. Nggak tahu apa rahasianya, tapi kalau yang saya rasakan itu masakannya ibu baik-baik saja, enak-enak saja, tidak bermasalah. Tapi ya memang ada kelebihan rasa yang saya akui. Dan kalau warung makan yang ada di sebelah itu memang kurang enak, makanya saya masih sering kesini," kata pelanggannya lagi. Sampai hampir 2 bulan, Bu Titi membuka warung makannya. Omongan dari orang-orang sekitar semakin menusuk, yang membuat Bu Titi sakit hati sampai ngomong sama suaminya. "Pak, banyak orang yang bilang kalau ibu itu melakukan pesugihan," kata Bu Titi ke suaminya. Waktu Bu Titi itu bilang ke suaminya sempat menanyakan, "Emang kamu melakukan pesugihan apa enggak? Apa kamu melakukan penglaris sebelumnya?" kata suaminya. Yang saya lakukan dari awal hanya apa yang disarankan sama Mbah Dukun itu, Pak. Tapi saya ingat pesan dari Mbah Dukun itu kalau saya disuruh untuk menaruh kain putih di dalam laci, dan itu pun harus diberi uang yang katanya sebagai penarik rezeki, agar uang itu seperti air mengalir masuk ke dalam laci, jawab Bu Titi. "Ya udah, Bu, coba aja. Kalau memang rezeki itu lantaran kain putih itu, coba kain putih itu disimpan di rumah, jangan di dalam warung. Ibu simpan di dalam kamar atau di mana, terserah. Yang penting jangan di warung," kata suaminya. Atas saran suaminya ini, kain putih itu dibawa masuk oleh Bu Titi dan tidak lagi ditaruh di laci warung makan. Semenjak kain putih itu tidak lagi di dalam laci, para pelanggan yang kadang silih berganti masuk ke warung, tapi sekarang berbeda. Hanya 1-2 orang yang datang ke warung makannya. Bu Titi semakin percaya kalau kain putih itu sebagai penarik rezeki. Karena khawatir warung makannya ditinggal sama pelanggannya, kain putih itu dibawa kembali oleh Bu Titi tanpa seizin suaminya, lalu ditaruh di dalam laci, tempat menaruh uang hasil dari jualan. Tapi yang didapatkan Bu Titi itu bukan kembali normal para pelanggannya itu, tapi ada beberapa kejadian yang dialami Bu Titi semenjak kain putih itu dilepaskan dari lacinya. Semenjak itu, saat malam harinya, Bu Titi bermimpi ketemu sosok yang benar-benar membuat Bu Titi sempat ketakutan. Ketakutan yang berlebihan, karena mimpi itu terus-menerus berlanjut sampai warung makan yang buka itu hampir setengah tahun lamanya. Semenjak kain putih itu dilepas dan sosok bertubuh tinggi besar itu pun selalu menghantui Bu Titi. Sosok itu datang dan Bu Titi dimintai pertanggungjawabannya. Bu Titi pun tidak tahu apa maksud dari pertanggungjawaban itu. Suaminya yang mendengar keluh kesah dari istrinya ini diminta datang ke kampung menemui Mbah Dukun yang dulu pernah mereka datangi. Sampai akhirnya suaminya Bu Titi ini datang ke dukun, menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan apa yang dialami istrinya. "Mbah, istri saya setiap malamnya pasti memimpikan sosok yang besar, Mbah, dan meminta pertanggungjawaban. Dari mimpi itu
yang menyebabkan istri saya ketakutan. Sebenarnya, apa maksud dari mimpi itu, Mbah? Kata suaminya Bu Titi. Nah, suaminya ini mendapatkan jawaban dari Mbah Dukun. Iya, ini kan penarik rezeki, kodam atau jin yang ada di dalam kain putih yang sudah dimantra atau dibacakan mantra untuk menarik orang-orang agar datang ke warung makanmu yang dikelola sama istrimu. Itu kan permintaannya, dan apa yang diminta oleh jin itu yang semua sudah menjadi haknya, dan bapak ibu harus tanggung jawab. Jawab Mbah Dukun. Kenapa saya harus bertanggung jawab, Mbah? Kata suaminya Bu Titi. Karena sampean sudah menggunakan penglaris tersebut. Jangan kaget kalau nanti ada satu keluarga terdekat sampean ada yang meninggal karena dijadikan tumbal. Jawab dukun tersebut. Loh, kok jadi kayak gini, Mbah? Saya tuh datang ke sini minta agar warung saya itu berkah. Tapi kenapa justru malah sampean menjerumuskan saya ke penglarisan? Kalau kayak gini, saya nggak mau terima kain putih itu, kata suaminya Bu Titi. Ya, semua itu kan permintaan istri sampean. Semua sudah terlambat, Mas. Apa yang sudah kalian dapatkan dengan uang yang sudah kalian peroleh selama beberapa bulan ini, sampean lihat sendiri kan berapa keuntungan yang diperoleh. Hasil yang didapat sangat banyak, dan kewajibannya sampean itu memberikan apa yang diinginkan jin itu. Tapi kalau tidak, jangan harap semua itu akan berjalan semestinya. Jawab Mbah Dukun lagi. Kalau begitu, saya lebih memilih jalan lain, Mbah, daripada harus menumbalkan keluarga saya. Besok saya akan balik lagi, dan saya akan mengembalikan kain putih itu. Saya tidak mau berurusan dengan seperti ini, bentak suami Bu Titi. Tapi semua itu sudah terlambat. Semua itu sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab sampean sebagai pengguna kain putih itu. Jawab Mbah Dukun lagi. Kalau memang itu kenyataan yang harus saya hadapi, saya tidak mau lagi berhubungan dengan sampean. Tapi saya pastikan kain putih itu akan saya kembalikan, bentak suami Bu Titi. Silahkan kembalikan, kata Mbah Dukun itu. Setelah pembicaraan itu selesai, suaminya balik lagi ke Jakarta menemui Bu Titi. Suaminya Bu Titi yang menceritakan apa yang disampaikan Mbah Dukun itu, kalau ternyata di balik kain putih yang sudah membantu warung makannya laris, ternyata ada timbal baliknya. Bu Titi yang mendengar itu pun panik dan khawatir, karena dia punya keluarga yang berada di kampung. Dia tidak ingin salah satu keluarganya menjadi tumbal karena kain putih itu. Sampai singkat ceritanya, salah satu keluarga Bu Titi, yaitu anaknya yang kedua, secara mendadak sakit-sakitan. Sempat dibawa berobat ke dokter. Katanya hanya demam biasa dan hanya diberi obat penurun panas. Tapi sampai 3 hari kondisinya tidak berubah. Setiap malam pasti menangis merintih dan mengigau minta tolong. Kakek dan neneknya yang mendengar itu pun bingung harus bagaimana. Kenapa dalam tidurnya meminta tolong? Dari kejadian itu dibawalah ke rumah sakit. Kondisi anaknya Bu Titi yang dirawat di rumah sakit sampai hampir 2 minggu itu yang katanya hanya demam biasa. Tapi setiap malam di dalam tidurnya selalu mengigau minta tolong. Bu Titi yang mendengar kabar kalau anaknya itu sakit-sakitan, akhirnya mereka ini tutup warung makannya dan pulang kampung selama 3 minggu lamanya demi mengurus anak yang kedua yang sakit yang sudah 2 minggu itu tidak bisa terobati. Kondisi tubuhnya yang melemah, wajahnya yang pucat, hanya bisa berbaring di atas ranjang. Suaminya Bu Titi ini yang melihat kondisi anaknya sangat memprihatinkan, sudah seperti mayat hidup, lalu berinisiatif mencari salah satu ulama sekitar untuk mencari tahu penyebab sakit yang dialami anaknya itu. Karena sudah 2 minggu dirawat di rumah sakit, tidak ada perkembangan yang membuat anak itu semakin membaik.
menurut informasi dari tetangganya, ada salah satu ustadz pemimpin pondok pesantren yang katanya bisa mengobati orang yang terkena ilmu hitam. Suaminya Bu Titi mencoba untuk mendatangi ustadz tersebut dan meminta pertolongan untuk menyembuhkan sakit yang diderita anaknya. Sesampainya di kediamannya Pak Ustadz, suaminya Bu Titi ini menceritakan dan menjelaskan tentang sakit yang dialami anaknya. Setelah obrolan itu selesai, sang ustadz mencoba untuk melihat secara langsung keadaan anaknya Bu Titi. Dari hasil komunikasi yang dilakukan dengan mata batinnya dan menjelaskan kalau anaknya mereka itu sakitnya secara tidak wajar dan ternyata ada hal yang aneh. Ada sosok yang sedang mengintai anaknya yang sewaktu-waktu bisa saja mengambil nyawanya. Maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Kata suaminya Bu Titi ke Pak Ustadz. Ya, mohon maaf. Kalian ini pernah melakukan apa sehingga kondisi anaknya kalian seperti ini? Tanya Pak Ustadz. Jadi begini Pak Ustadz. Dulu saya dan istri saya pergi ke dukun yang tujuannya meminta keberkahan, tapi malah dijerumuskan ke penglarisan lewat kain putih itu yang ditaruh di laci bersama uang yang kita miliki. Tapi semenjak saya tahu kalau itu kodam penglarisan, kain putih itu saya buang jauh Pak Ustadz, kata suaminya Bu Titi. Nah, mungkin itu yang menyebabkan anaknya sampean bisa sakit-sakitan seperti ini. Dari itu, sosok jin yang ada di balik kain itu yang selalu datang lewat mimpinya Bu Titi yang meminta pertanggungjawaban. Dan inilah yang dimaksud dengan pertanggungjawaban. Anaknya sampean itu sudah diikat oleh jin dan kapanpun itu bisa meninggal dunia, jawab Pak Ustadz. Setelah mendengar apa yang disampaikan Ustadz tersebut, suami istri ini benar-benar menyesali perbuatannya. Pak Ustadz, tolong bantu agar anak saya ini bisa sembuh Pak. Saya minta tolong, pinta suami Bu Titi. Bismillah Pak, Ibu, berdoa saja, meminta pertolongan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga anaknya sampeyan ini bisa sembuh. Sholat 5 waktunya jangan pernah tertinggal. Sholat sunnah dan zikirnya dikencangkan lagi, kata Pak Ustadz. Pak Ustadz yang meminta bantuan dari beberapa santri-santrinya untuk membaca doa, membaca semua ayat-ayat ruqyah agar bisa mencegah jin itu mengambil nyawa anaknya Bu Titi. Dengan berbagai macam cara dilakukan oleh Pak Ustadz dengan meminta perlindungan Allah. Semoga Allah mengizinkan Pak Ustadz menyembuhkan dan bisa untuk melepaskan jin yang bersarang di tubuh anaknya Bu Titi. Singkat cerita, hampir 1 bulan melihat kondisi anaknya yang tidak kunjung membaik, Pak Ustadz masih berusaha menangani anaknya Bu Titi sampai terjadi pertarungan hebat antara Pak Ustadz dan sosok jin yang ada di dalam tubuh anaknya Bu Titi. Jin itu yang seakan-akan tinggal mengambil nyawanya anaknya Bu Titi. Dengan bantuan para santrinya, anaknya Bu Titi sampai memuntahkan darah merah bercampur hitam dengan teriak kesakitan. Jin itu bersikeras mengambil haknya, yaitu tumbal. Tapi karena bantuan dari Pak Ustadz lewat doa yang dipanjatkan, sampai akhirnya jin itu bersarang di tubuh anaknya Bu Titi itu kalah dan pergi dari tubuh anaknya Bu Titi. Alhamdulillah, kondisi anaknya Bu Titi semakin hari semakin membaik dan selama 1 bulan lebih terbaring di ranjang rumah sakit. Setelah pertarungan itu selesai, jin itu pun yang akhirnya terkalahkan. Akhirnya, anaknya Bu Titi itu pulih, sehat kembali. Dia bisa berdiri, berjalan, dan makan seperti sedia kala. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.